Halo teman-teman semua, sesuai dengan namanya, kalau internal combustion engine atau mesin pembakaran dalam akan menghasilkan tenaga dari proses pembakaran, yang tentunya suara yang dihasilkan ini seringkali menjadi sebuah gangguan bagi orang-orang tertentu, atau bisa juga menjadi sebuah alunan musik yang merdu di telinga para pendengar dan pencintanya. Seperti ini contohnya. Kita bisa lihat kalau anak ini benar-benar menikmati suara-suara alunan musik tersebut. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimanakah setiap jenis, bentuk, dan size sebuah knalpot bisa menghasilkan karakter suara yang berbeda, mulai dari yang paling senyap sampai yang paling bergema. Bahkan hebatnya lagi, benda yang satu ini bisa meningkatkan performa sebuah kendaraan. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana knalpot dapat meredam suara mesin dan meningkatkan performa yang bisa dinilai cukup signifikan. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau berterima kasih nih untuk teman-teman yang udah support channel FT Share ini melalui donasinya di Saweria, Budi, Dava Ahmad 047, Hehe Gitu, Akbar Knoxville, Soyjoy, A. Christopher Nugraha, Septian, Lazuardi, Bayu, Akmal Nerf, Yusuf, dan David ingin naik tank. Knalpot. Sepintas mungkin banyak yang berpikir kalau penggunaan sebuah knalpot hanyalah sebagai peredam semata, agar suara mesin yang dihasilkan tidak mengganggu orang-orang di sekitar, selayaknya sebuah aksesoris, atau bahkan menghasilkan suara yang lebih dominan. Nah, untuk itulah di video kali ini kita akan membahas dan mempelajari bersama-sama bagaimana sih knalpot dapat melakukan sebuah peredaman suara. Singkatnya, knalpot sendiri sebenarnya terbagi menjadi dua garis besar, yaitu knalpot standar yang tentunya langsung nyantol dengan motornya, dan juga knalpot racing yang harus kita pesan secara aftermarket. Dan sebagai pengetahuan umum, knalpot standar selalu memiliki suara yang lebih halus dan cenderung tidak berisik saat digas. Kecuali untuk Ducati Street Fighter V4S karena orinya aja tetap kena tilang. Sementara di sisi lain, knalpot racing punya suara yang ngebass, lebih bising, namun dibarengi juga dengan bobot yang lebih ringan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Untuk jawaban singkatnya, dikarenakan kedua jenis exhaust atau knalpot ini memiliki konstruksi dan sistem peredaman yang berbeda. Kita bahas lebih dalam mulai dari knalpot standar terlebih dahulu. Untuk knalpot standar, sejak awal knalpot standar pasti akan memiliki konstruksi yang lebih kokoh dengan penggunaan material yang lebih tebal dari mulai bagian downpipe hingga ke bagian muffler. Yang artinya dari awal aja bisa menjadi indikasi sebuah knalpot standar akan menghasilkan redaman dengan lebih baik dengan material yang lebih tebal tersebut. Tapi tidak hanya sampai di sana. Kalau kita lihat ke bagian dalam, di dalam knalpot ini terdapat sekat-sekat yang membaginya menjadi 3 ruangan terpisah, namun terdapat juga pipa untuk menghubungkan ketiga ruangan tersebut. Lalu di bagian depan terdapat juga pipa melengkung yang terdapat lubang-lubang di pipa tersebut. Nah, kira-kira apa sih fungsi dari bagian-bagian ini? Oke, di sini kita bakalan mulai jelaskan. Pada dasarnya, peredaman dilakukan dengan menggunakan 3 prinsip active noise control. Yang dimana sistem kerjanya ini hampir sama dengan sistem kerja dari peredam yang digunakan senjata api. Jadi untuk teman-teman yang tahu, fungsinya kurang lebih seperti itu. Teknologi Active Noise Control ini diperkenalkan sejak tahun 1930-an dan dapat bekerja dengan cara menabrakkan antara gelombang suara. Sehingga kondisi ini menyebabkan noise cancellation atau peredaman suara. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, kita akan gambarkan dengan grafik berupa gelombang suara. Seperti yang bisa kita lihat dan kita tahu, pada sebuah gelombang suara kita akan menemui sebuah tonjolan dan juga cekungan, seperti ilustrasi ini. Ini adalah bentuk dari gelombang suara. Namun, jika kita letakkan sumber suara kedua dengan frekuensi dan kekuatan yang sama, maka hal tersebut akan meningkatkan gelombang suara tersebut atau membuat suaranya lebih kencang. Karena tinggi bukit dan cekungan kedua gelombang akan memperkuat satu sama lain. Namun jika kita balik fasanya pada gelombang kedua, maka akan terjadi seperti ini. Saat bagian bukit bertemu dengan cekungan dan cekungan bertemu dengan bukit, maka kedua gelombang ini akan saling bereaksi atau berbenturan. Yang dimana saat dikombinasikan, pertemuan ini akan mengurangi tinggi bukit dan cekungan antara gelombang suara, sehingga gelombang suara yang dihasilkan akan lebih landai, dan volume suara yang dihasilkan akan berkurang sangat signifikan. Proses ini dikenal dengan intervensi suara. Dan kalau kita balik lagi ke bagian knalpot dan kita terapkan,
Sekat-sekat dan pipa melengkung yang ada di lubang ini berfungsi untuk memecah gelombang-gelombang suara. Jadi gelombang suara yang dihasilkan oleh mesin akan dibiaskan ke segala arah. Yang dimana suara-suara tersebut nantinya akan memantul di dalam ruangan pertama knalpot. Tapi karena posisi ruangan ini tidak plong, maka pantulan tersebut menjadi tidak beraturan dan memungkinkan terjadinya tabrakan antara pantulan-pantulan suara tersebut. Sama persis dengan gambaran yang kita tunjukkan tadi. Dan inilah yang disebut dengan intervensi suara pada sebuah knalpot. Namun, dikarenakan gelombang suara pada ruangan pertama tidak beraturan, maka pada ruangan pertama ini peredaman suaranya belum akan merata dan sempurna. Maka, gelombang suara kemudian akan dilanjutkan lagi ke ruang kedua dan ketiga untuk dipantulkan kembali. Hal ini diperlukan dengan tujuan untuk memperhalus suara yang dihasilkan dari knalpot. Nah, kurang lebih seperti itulah cara kendaraan, terutama motor dengan knalpot standarnya, dapat menghasilkan suara exhaust yang redam. Tapi sayangnya ibarat kita sebagai manusia yang menggunakan masker tebal untuk berlari saat berolahraga, jelas kondisi ini akan mempersulit kita untuk bernafas. Yang artinya, performa kita untuk berlari jelas tidak akan maksimal. Begitu juga dengan motor. Dengan penggunaan teknologi seperti ini, akan menghasilkan suara mesin yang lebih redam namun dibarengi dengan terpangkasnya performa mesin. Maka dari itu, ada juga opsi varian knalpot racing yang sesuai dengan namanya, mengedepankan performa dibandingkan dengan output suara. Nah, karena knalpot racing itu biasanya menjadi produk third party exhaust, artinya kita harus mendapatkannya secara terpisah. Jelas berkebalikan dengan knalpot standar. Bisa dibilang secara konstruksi untuk knalpot racing itu jelas lebih simpel. Dan di samping itu juga dibarengi dengan penggunaan materialnya yang lebih tipis dan cenderung lebih ringan. Untuk jenis dan materialnya sendiri ada berbagai macam. Ada yang titanium, galvanis, dan lain-lain. Yang bisa kita sesuaikan dengan dompet kita masing-masing. Jadi sebagai catatan, kita bakalan sampingkan dulu bagian kekokohan dan juga penggunaan materialnya ini. Yang dimana secara umum jelas lebih kokoh untuk knalpot standar. Dan kalau kita lihat konstruksinya lebih dalam, pada bagian dalam knalpot racing hanya terdiri dari sebuah pipa panjang. Dan akan ada glass wall juga yang menyelimuti pipa tersebut. Glass wall inilah satu-satunya objek yang berfungsi sebagai peredam suara yang akan menyerap gelombang-gelombang suara dari mesin. Sehingga suara yang dihasilkan akan cenderung lebih besar, lebih ngebas, dan dengan repetisi yang terdengar lebih pelan, tentunya dengan keadaan sama-sama idle jika dibandingkan dengan knalpot standar. Meski peredamannya kurang baik, knalpot ini mempunyai pipa dengan diameter yang cenderung lebih besar dan plong, mulai dari ujung ke ujung knalpotnya, sehingga jelas tidak akan menghambat aliran gas buang. Inilah bagian utama yang bisa membuat power dari sebuah mesin terdongkrak naik secara signifikan. Dan tahu seberapa tinggi peningkatan performanya? Rata-rata dengan penggunaan knalpot racing, mesin akan mengalami peningkatan performa kurang lebih sebesar 10%. Tentunya tergantung knalpot apa yang cocok dengan mesin dan kendaraan kita masing-masing. Dan selain itu, peningkatan performa yang didapatkan tidak terhenti di bagian mesin aja. Tapi juga ada dari segi bobot yang jauh lebih ringan, yang pastinya dan sudah jelas akan meningkatkan juga akselerasi kendaraan. Tapi walaupun begitu, kita nggak nyariin juga buat teman-teman pasang knalpot racing yang DB-nya bocor. Terutama untuk kendaraan harian, karena walaupun bagi kita pencinta otomotif suara mesin bisa terdengar indah, atau mungkin sesama kaum muda bisa saling bertoleransi, tapi belum tentu untuk orang lain, apalagi pas malam-malam tuh. Pas jam-jamnya bayi, orang tua, dan orang yang sakit lagi beristirahat. Jadi, mari kita untuk saling menghormati, jangan ragu untuk memberikan kritik, saran, ataupun bertanya. Saya Muhammad Karir, see you in the following video, and thanks for watching.